Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silam Nasifa, dari kelas E dengan program studi S1 Farmasi dengan NIM D1B124 178. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang signal transduction. Nah, adapun materinya yaitu ada reseptor seluler. Nah, apa sih reseptor seluler? Itu adalah protein penting dalam sistem komunikasi sel ketika ligan atau seperti hormon atau neurotransmitter itu berkaitan dengan reseptor. Nah, hal ini memicu respons biokimia di dalam sel atau reseptor dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada reseptor permukaan sel terdapat di membran luar untuk ligan yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, adapun yaitu yang kedua yaitu reseptor intraseluler, yaitu terletak di dalam sitoplasma atau inti sel untuk ligan yang bisa menembus membran. Nah, fungsinya yaitu menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana sinyal dihantarkan dalam tubuh. Nah, adapun reseptor permukaan sel yaitu reseptor permukaan sel atau transmembran mengatur respon terhadap ligan besar atau hidrofilik. Nah, terdapat 3 tipe utama. Yang pertama yaitu ada reseptor saluran ion atau membuka kanal ion saat ligan berkaitan. Nah, yang kedua yaitu ada GPCR atau reseptor berpasangan protein G atau mengaktifkan jalur sinyal melalui protein G. Nah, yang ketiga yaitu ada reseptor terkait enzim seperti tirosin, kinase, memicu aktivitas enzimatik. Struktur reseptor terdiri dari domain ekstra seluler atau di tempat ligan berkaitan. Nah, domain transmembran dan domain intraseluler untuk meneruskan sinyal ke dalam sel. Nah, adapun gambar yaitu mekanisme saluran ion, yaitu menjelaskan cara kerja reseptor saluran ion berpagar ligan. Nah, contohnya pada sel saraf ketika neurotransmitter seperti asetilkolin atau ACH berkaitan dengan reseptor saluran terbuka dan ion Na+ dan Ca2+ masuk dan K+ keluar berpindah. Ion ini menciptakan perubahan potensial listrik, memicu aktivitas listrik sel saraf atau otot. Nah, pada gambar selanjutnya yaitu reseptor intraseluler, yaitu mekanisme kerja reseptor intraseluler berbeda karena ligan harus masuk ke dalam sel dulu atau biasanya molekul kecil. Setelah berkaitan, kompleks reseptor ligan termasuk ke inti sel dan mengatur transkripsi gen. Nah, contohnya ligan yang bekerja dengan cara ini adalah hormon steroid atau estrogen atau kristol atau kortisol yang mempengaruhi ekspresi gen secara langsung. Nah, ada namanya transduksi sinyal. Nah, transduksi sinyal adalah proses konferensi sinyal dari luar sel menjadi respon biologis di dalam sel. Nah, transduksi sinyal berlanjut melalui serangkaian perubahan biokimia dalam sel atau melalui modifikasi potensi membran sel melalui pergerakan ion masuk atau keluar dari sel. Nah, perubahan biokimia pada proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ada aktivitas enzimatik intrinsik dalam reseptor pada membran sel mengaktifkan molekul pengiriman intrase atau second messenger. Contohnya CAM, DATOC, GMP atau oksida nitrat atau lipid dan ion Ca2+. Nah, pada
gambar selanjutnya yaitu ada visualisasi jalur sinyal, yaitu yang pertama yaitu ada resepsi atau ligan terkenal oleh reseptor. Nah, yang kedua yaitu ada transduksi sinyal atau signal transduction, yaitu sinyal diteruskan oleh molekul utusan kedua. Nah, yang ketiga yaitu ada respons atau respons seluler, yaitu perubahan gen berproduksi protein atau aktivitas enzim. Dan gambar ini memperlihatkan pentingnya jalur sinyal untuk mengatur berbagai aspek aktivitas sel. Nah, selanjutnya ada visualisasi jalur sel. Yang kedua yaitu menegaskan kembali alur sinyal reseptor, transduksi, dan respon. Ini adalah jalur fundamental yang digunakan oleh semua jenis sel untuk merespon rangsangan yang menjadi homeostatis. Yang menghasilkan molekul utusan kedua itu proses akhirnya memicu berbagai proses ini dalam seperti aktivitas gen atau perubahan fungsi sel. Nah, adapun kesimpulan dari signal transduction yaitu proses penyalan sel yang dimulai dari penerimaan sinyal oleh reseptor diteruskan melalui transduksi sinyal di dalam sel sehingga menghasilkan reseptor seluler tertentu. Sinyal ini bisa berupa molekul kecil seperti hormon atau neurotransmitter yang mengikat reseptor di permukaan atau di dalam sel. Setelah reseptor menerima sinyal, terjadi serangkaian reaksi kimia yang melibatkan molekul pembawa pesan atau second messenger. Nah, dan protein pada akhir aktifkan respon seluler seperti perubahan gen, produksi protein, atau aktivitas fisiologis lainnya. Proses ini penting untuk menjaga komunikasi antara sel dan pengaturan fungsi tubuh. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan tentang signal transduction. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.